baru kelihatan bahwa ternyata mujizat itu jadi. Jadi kalau misalnya hanya janji saja tanpa melangkah, kita tidak bisa melihat akan kegenapan daripada janji tersebut. Jadi orang Israel bisa ya melewati akan Laut Merah dengan langkah yang pertama. Ya. Kemudian ini adalah satu langkah yang memberikan sukacita, ya, satu kebahagiaan kepada kita masing-masing, dan langkah itu adalah langkah mengikuti teladan Yesus Kristus. Oke, baik. Kembali CI Principle Connect, ya, interpretation question dan application question. Dan untuk connect, ya, mengapa pelajaran ini penting? Kita perlu belajar pengorbanan Yesus, ya. Kita perlu belajar pengalaman penyerahan daripada murid-murid itu bagaimana, ya, menerima, ya, dalam melangkah menurut akan Yesus sampai mereka punya komitmen yang tinggi. Kita pun melihat motivasi dari dalam pelayanan, kita pun mengikuti teladan dalam melangkah, ya, dalam iman, dan kita ingin mengetahui satu langkah yang harus kita tempuh dalam kehidupan yang memberikan sukacita. Excuse me. Jadi, tapi ini saudara-saudara tanya daripada anggota kelas, ya, kenapa ini penting, ya? Jadi mereka bisa memberikan berbagai macam pandangan, tetapi mungkin Anda bisa tambahkan kepada hal ini. Baik, CI Principle, apakah yang Alkitab katakan tentang pelajaran ini? Jadi intinya sekarang, ya, adalah apa? Maka saya berikan 3 ringkasan, ya, ringkasan pelajaran itu adalah 3. Jangan terlalu banyak, ya. Susah orang untuk menangkap, jadi 3 saja. Yang pertama adalah teladan sempurna dalam pengorbanan. Ya. Kemudian panggilan untuk komitmen, kemudian dimotivasi oleh kasih. Ya. Jadi ini merupakan satu hal yang sangat penting, dan kembali ini adalah suatu langkah yang boleh memberikan sukacita dalam kehidupan kita, yang mengarahkan, ya, pada kehidupan kita yang boleh bersukacita dalam pelayanan. Baik, teladan dalam pengorbanan, ya, dengan sendirinya kita belajar mengenai Yesus, ya, dan satu pertanyaan, artinya satu hal yang bagus untuk dibacakan adalah meminta orang-orang untuk membaca ayat-ayat ini, ya. Jadi bacakan ayat-ayat ini sebelum melihat dan diskusikan apa yang dimaksudkan, ya, dari ayat-ayat ini, ya. Jadi Filipi 2, 5-7, Yohanes 1, 10-11, Lukas 23, 33-34, kemudian Wahyu, ya, 5 ayat 8-14, apa yang dimaksudkan waktu pekabaran itu diberikan. Ya. Jadi misalnya kita baca, Ibu Peggy, Filipi 2, 5-7. Ya, Filipi 2 ayat 5-7, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Oke, jadi suatu hal yang telah dibuat oleh Yesus adalah satu hal yang luar biasa. Ya. Jadi mengambil rupa hamba, dia yang adalah pencipta daripada segala sesuatu. Coba bisa bayangkan, pencipta langit dan bumi. Ya. Dia siap untuk menjadi manusia, dan bukan hanya sekedar manusia, manusia yang lahir di kandang binatang, manusia yang kerja keras, ya, manusia yang melayani, manusia yang siap membasuh kaki murid-muridnya, manusia yang siap siap mati dengan kematian yang paling hina, yang paling menyakitkan, yang aduh luar biasa sekali. Ya. Jadi itulah Yesus itu. Ya. Kemudian Yohanes 1 ayat 10 dan 11. Yohanes 1 ayat 10 dan 11, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya, Anda pernah pikir, alami dalam hidup, ya, Anda kasih sesuatu sama orang, ya, kemudian orang yang Anda kasih, Anda yang tolong adalah orang yang mengkritik Anda.
ya. Kemudian menjelekkan Anda. Pernah begitu? Ya, saya rasa setiap orang mungkin punya pengalaman-pengalaman demikian ya. Saya pernah lakukan juga di suatu tempat, saya menolong orang, orang ini yang bicarakan saya. Ini kadang-kadang kita tidak dapat mengerti. Tetapi ini Yesus menjadikan kita, kemudian orang tidak kenal dia yang menjadikan. Wah, ini hal yang luar biasa. Ini Joy boleh tolong baca ini Filipi 2. Ya, Filipi 2 ayat Oh, ini mulai 5 dari sampai 11. Ayat 5 sampai 11 ya, pendeta ya. 5 sampai 11 ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya. Jadi luar biasa, merendahkan diri manusia taat sampai mati. Ya. Yesus bisa membebaskan dirinya, dia kan pencipta langit dan bumi, tetapi dia taat sampai mati untuk menjadi penebus kita. Jadi itulah teladan pengorbanan yang dibuat oleh Yesus. Ya. Jadi sekarang saya sudah melihat ayat-ayat itu, Anda rundingkan, ya. Kisah apakah yang berkesan di hati Anda mengenai pengorbanan Yesus dengan penuh kasih. Ya. Biarlah anggota kelas itu memberikan maknanya. Jadi apa yang sangat berkesan. Ya. Misalnya bagaimana Yesus disalib, ya, atau pengorbanan artinya apa yang terjadi waktu Yesus di Getsemani, dia bisa lepas daripada beban, tapi dia tetap apa? Taat, kehendak Tuhanlah yang jadi. Ya. Jadi dia bergumul sampai seperti artinya keringatnya seperti darah. Ya. Itu hal yang luar biasa sekali. Jadi teladan dalam pengorbanan. Kemudian bagaimana Anda dapat menolong orang lain untuk dapat mengerti pengorbanan Yesus yang penuh dengan kasih. Saudara-saudara, ya sangat susah sekali untuk dapat mengerti bagaimana ada ya makhluk seperti Yesus ya berkorban ya. Jadi ceritakan ya pengalaman apa yang Yesus telah buat bagi kita, dan ini adalah satu hal yang dapat mengubah manusia ya. Makanya kalau kita lihat di dalam Yohanes 12 ayat 32 ya, kalau anak manusia itu ya ditinggikan dari bumi ini, kemudian dia akan membawa orang kepadanya. Jadi ditinggikan kan disalibkan ya, maka akan membawa orang dari Yesus. Jadi berbagai macam perdebatan teologi ya sekarang ini banyak sekali perdebatan, itu tidak akan menarik orang. Orang harus dijamah hatinya. Dan bagaimana menjamah? Coba bayangkan dengan pengorbanan. Oke, itu hal yang sangat penting sekali. Baik, dalam pelajaran Anda, saya tidak berikan lengkap, ya, tetapi Anda bisa bacakan dengan dalam pendahuluan. Ya, dikatakan tidak pernah harga penebusan kita sadari sampai ditebus, sampai yang ditebus berdiri dengan penebus di hadapan tahta Allah. Ya, bukankah itu yang Anda dapat dari itu adalah dari The Desire of Ages halaman 133 di dalam pendahuluan, ya. Ya, dalam bahasa Inggris, and never can the cost of our redemption be realized until the redeemed shall stand with the Redeemer before the throne of God. Ya. Jadi pada waktu itu dilihat kemuliaan daripada surga itu memenuhi. Ya. Waktu itulah kita bisa melihat bagaimana Yesus telah meninggalkan segala sesuatu. Ya. Meninggalkan segala kemuliaan surga yang begitu luar biasa, ya, dia tinggalkan semuanya untuk kita, ya. Jadi Anda berikan kutipan itu secara lengkap, ya. Kemudian, ya, Yesus itu yang bagaimana, ya? Dikatakan dalam kutipan juga diberikan yang dari The Desire of Ages halaman 530, ya. In Christ, ya, is life, original, unborrowed and underived. Ya. Dalam Kristus ada kehidupan asli, tidak dipinjam, tidak diambil. Apa artinya? Ya. Ini adalah satu hal yang kita jawab kepada mereka yang anti Trinitas, yang mengatakan Yesus itu pernah dicipta, pernah tidak ada. Ya. Tetapi Yesus tidak pernah ada satu saat di mana Yesus tidak ada. Ini salah satu kutipan daripada Mrs. White yang katakan bahwa kehidupannya itu asli.
ya, tidak dipinjam. Tidak, itu artinya sama. Asli tidak dipinjam dan tidak diambil. Tetapi misi suat menekankan untuk hal yang sama, kehebatan daripada Yesus. Yesus itu adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ya. Luar biasa sekali Tuhan kita itu. Ya. Dan untuk menjadi manusia yang hina, ya, buat yang sampai mati. Nah, panggilan komitmen, bagian yang kedua, saya sengaja coba bandingkan mulai dengan pengalaman daripada Musa, ya, penyerahan untuk daripada Musa. Boleh dibaca, Ibu Peggy. Ini buku apa ya? 11. Ibrani. Buku Ya? Ibrani. Oke, Ibrani. Ya. Ibrani 11 ayat 24 sampai dengan 27. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Oke. Tidak ada dalam pelajaran kita menyinggung tentang Musa, ya. Tetapi saya sengaja masukkan ini supaya untuk membandingkan apa yang Yesus telah buat, tinggalkan akan semua kemuliaan. Nah, begitu juga dengan Musa, ya, walaupun dalam skala yang jauh lebih kecil dengan sendirinya. Dan itu adalah satu langkah yang dibuat oleh Musa, ya, yaitu satu komitmen, ya. Dia menolak disebut anak putri Firaun, ya. Kenapa? Ya, artinya dia bisa menjadi Firaun, ya. Ibunya, artinya ibu angkatnya itu Hatshepsut itu tidak punya anak, ya. Jadi dialah, ya, yang menjadi calon, ya, calon untuk menjadi Firaun, tetapi dia tinggalkan. Nah, pengertian ini lebih jelas sesudah tahun 1922, ya. Pada saat ditemukan makam daripada Tutankhamun, ya. Mereka yang sudah pernah ke Israel, pernah ke Luxor, ya, pernah ke Karnak, ya. Jadi di Luxor, ya, bisa melihat kuburannya, ya. Saya ingat Peggy ikut rombongan kita ikut ke tempat ini, ya. Jadi kemudian, tapi kalau pergi ke Cairo Museum, apa yang akan Anda lihat? Mumi, ya, daripada Tutankhamun. Tahun 1922, Anda bisa tuliskan namanya, adalah Howard Carter. Ya. Howard Carter. Ya. Dialah yang menemukan ini waktu dia membuka ini langsung ditutup kembali. Ya. Kenapa? Ya. Oleh sebab dia lihat sinar yang luar biasa. Ya. Sinar yang luar biasa. Kemudian panggil dia punya sponsor dari London, ya, dan bersama-sama melihat akhirnya, sebab semuanya itu emas, ya, peti lapis emas, kursinya emas, kemudian ini wajahnya tutup dengan emas, artinya ketopong emas, dan nilainya itu jutaan dolar, ya. Kemudian dikatakan artikel jumlahnya yang dihitung itu, ya, artinya barang-barang itu ada kursinya, furniture-nya, barang-barang anting-anting apa. Jumlahnya lebih dari 5.000, diperlukan 10 tahun untuk membuat katalog, ya, untuk barang-barang tersebut. Luar biasa sekali, ya. Jadi itulah yang ditinggalkan oleh Musa. Musa bisa menjadi orang yang apa? Yang harta, artinya kaya raya, makmur dan sebagainya, tidak kekurangan suatu apa. Namun dia siap menderita, ya. Kenapa? Ia punya langkah iman. Oke. Jadi ini tambahan untuk mengerti, ya, pengorbanan daripada Yesus. Baik, panggilan komitmen bagian B, ya. Apa pendapat mengenai Petrus dan saudara Andreas rela untuk mengorbankan segala sesuatu, ya. Ya, saya tidak sebutkan, tetapi
intinya daripada Matius 4 ayat 18 ayat 20, Anda ingat bagaimana dengan Petrus dan Andreas ya sedang menjala ikan, kemudian Tuhan katakan ikutlah ya. Kemudian mereka langsung ikut ya. Nah, sekarang Anda jawab ya dengan anggota kelas Anda baca supaya mereka itu baca ya. Mengapa mereka itu rela mengorbankan segala sesuatu ya? Apakah mereka pernah lihat Yesus? Pernah ya. Mereka tahu Yesus adalah sebagai Mesias sebab itulah yang dikatakan oleh Yohanes kan? Yohanes Pembaptis yang katakan lihatlah ya anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Kemudian Petrus artinya ini Andreas sudah ya bertemu dengan Yesus dan memperkenalkan Petrus kepada Yesus. Jadi peristiwa ini terjadi sesudah peristiwa itu. Jadi kata ikutlah aku, ya aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Ya, jadi langsung mereka ikut. Kenapa? Sebab Yesus adalah Mesias. Ya, jadi mengapa dia rela mengorbankan? Sebab Yesus adalah Mesias. Kalau Mesias itu artinya juru selamat, mereka tidak akan takut sebab dia akan menjadi raja dalam pemikiran mereka itu. Jadi dia mengikuti raja. Ya, sekarang rela untuk melangkah dengan iman mengikuti Yesus Kristus. Kemudian, apakah yang menyebabkan Matius pengungut cukai meninggalkan pekerjaan dan ikut Yesus? Dia sudah dengar juga tentang Yesus. Kemudian coba lihat, dia punya pekerjaan yang terjamin, masa depannya terjamin sebagai seorang pemungut cukai. Ya, waktu dipanggil ikutlah aku, maka ia pun ikut. Ya, artinya mengikuti Yesus merupakan satu prioritas kehidupan yang lebih penting daripada sekedar ya. Sekedar hidup untuk kebutuhan hidup biasa saja, tapi dia lihat juga akan hidup yang kekal, melihat Yesus sebagai Mesias ya, yang lebih berharga. Jadi satu langkah iman untuk mengikuti Yesus, satu langkah untuk sukacita di dalam pelayanan. Ya. Kemudian apa yang ditinggalkan Paulus saat ia menerima panggilan dari Yesus? Ya, wah dia tinggalkan segala sesuatu ya, dia akan punya sebagai seorang yang mempunyai suatu kedudukan ya, begitu hubungan dekat dengan imam besar ya, namun dia dalam perjalanan menuju ke Damaskus melihat terang, pikirannya pun diterang ya. Kemudian dia mempunyai pengalaman yang luar biasa. Nah, Anda berkata berikan nama lain dalam perjanjian baru yang telah berkorban jadi pengikut Yesus ya. Anda bisa sebutkan Sakius lah ya. Ada bisa sebutkan tentang artinya berikan kesempatan kepada anggota kelas untuk coba mengeluarkan pendapat mereka. Mungkin Nikodemus ya akhirnya jadi pengikut Yesus dan mengorbankan hidupnya ya, artinya hartanya untuk kepentingan penginjilan ya. Bisa berikan berbagai macam nama-nama ya. Kemudian saat Paulus merefleksikan kehidupannya masa lalunya, bagaimana dia menggambarkan pengorbanannya saat ia menerima panggilan Yesus. Nah, ini bisa dibacakan Peggy Filipi 3 ayat 7 dan 8. Filipi 3 ayat 7 sampai 8, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Luar biasa. Apa ini yang dianggap sampah? Apa ini dianggap sampah? Ya, kekayaan materi, ya, kedudukan, ya, segala sesuatu yang cari, ambisi hidup. Ya, dianggapnya semua sampah sesudah melihat artinya mengenal Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, ya kita kadang-kadang memikirkan banyak kepada masalah materi dan sebagainya, seakan-akan itu menjadi satu sumber kebahagiaan, melupakan ya bahwa sebetulnya sumber kebahagiaan sejati yang memberikan sukacita kehidupan adalah jikalau melihat akan jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Jikalau saja kita melihat bagaimana kita mengenal Yesus, ya, mempunyai persekutuan dengan Yesus, kemudian membagikan Yesus kepada orang lain. Oke, jadi sekarang Anda boleh berikan di situ
ya, pembahasan. Bagikan pengalaman saat Anda menerima panggilan Tuhan dalam hidup Anda. Ya, apakah yang Anda tinggalkan di belakang agar menyambut panggilan? Ya. Kadang-kadang kita tinggalkan apa? Kadang-kadang orang tua, ya. Kadang-kadang ya orang jadi oleh sebab tidak seiman dengan pasangan hidup, ya. Itu menyebabkan sesuatu perkara yang apa namanya menyebabkan seorang itu betul-betul berkorban, ya. Sebab menjadi berbeda iman. Nah, di dalam renungan baru-baru ini saya bicara baptisan dan ceritakan pengalaman Nyang Wira. Jadi Nyang Wira, ya, kalau Anda ikuti renungan malam, ya, bagaimana di Afrika Tengah, ya, dia diancam oleh suaminya untuk dibunuh, ya, kalau dia dibaptis, tapi dia tetap dibaptis juga. Kenapa? Dia rasakan sukacita di dalam Yesus, ya, dan dia siap untuk dibunuh, tetapi untung suaminya tidak jadi bunuh dia. Tetapi kita lihat banyak orang yang mengalami banyak tantangan, ya, oleh sebab menerima akan kebenaran. Oke, dan saya pernah berhadapan dengan seorang pada saat ibunya mengetahui bahwa dia dibaptiskan, dia langsung pukul tempeleng di depan saya. Ya, jadi banyak orang yang mengalami sesuatu hal. Pengalaman Anda bagaimana? Ya, kalau saya ya adalah dalam keadaan yang tidak terlalu sukar. Oke, baik. Nasihat apa yang dapat Anda berikan kepada seorang sahabat yang berkata, saya pikir ya Yesus memanggil saya, namun saya tidak pasti apakah saya siap untuk membayar harganya. Kenapa? Oleh sebab mungkin jadi berbeda iman dengan orang tua, atau mungkin keluar daripada gereja yang lama, atau mungkin menghadapi suatu tantangan-tantangan ya yang artinya kehilangan teman-teman, ya. Masing-masing kita tahu ada harga, ya. Tetapi ya walaupun ada harga dalam mengikuti Yesus, ya ada sukacita yang lebih besar, ya daripada yang kita tinggalkan tersebut. Salah satu contoh adalah tante dari istri saya yang terkenal dengan Sister Hua. Saya tidak tahu apakah ada Edward Jim di sini. Biasanya ikut sekolah sahabat. Apakah Edward Jim ada? Ya. Dr. Edward Jim, ya saya lihat biasa ikut, tetapi saya tidak, artinya sebab tidak sempat lihat daftar yang ikut sekarang ini. Hadir. Ada hadir. Ada Edward Jim. Oh, Dr. James, kenal sama Sister Hoa? Kenal. Oke, tahu ceritanya? Ya, dia pelopor. Luar biasa. Pelopor. Dia pelopor di Kota Manado. Ini adalah tante daripada istri saya, ya. Waktu dia terima kebenaran, ya, suaminya itu adalah kapitan Cina, ya, yang namanya Li Guanan, ya. Li Guanan itu adalah orang yang terkaya di seluruh kota Manado. Jadi kalau di Sario itu ada yang disebut Hes Eldorado, itu semua adalah miliknya, orang terkaya. Dan ini adalah istrinya daripada orang terkaya di kota Manado. Oke. Dan pada saat ya, dia terima kebenaran, orang tua, artinya suami sama sekali tidak setuju, ya. Akhirnya dia tetap ambil tekad untuk dibaptiskan. Dia dibaptiskan malam hari, tetapi akhirnya ketahuan apa yang terjadi, apa harga yang dia bayar, ya. Ia diceraikan oleh suaminya. Dia diceraikan, kemudian tapi dia tetap bertekad, tetap setia di dalam Tuhan, ya. Makanya Dr. Jim katakan bahwa dia adalah seorang pelopor, ya. Dan saya punya mertua adalah ditarik oleh Sister Hoa. Orang panggil dia Sister Hoa, tetapi saya kami panggil dia adalah Nio Hoa, artinya ibu, ya, mama, ya, Nio Hoa. Oke. Jadi saya sering, artinya berapa kali melawat dia waktu masih hidup di Jakarta, ya. Dia tinggal dengan keluarga Tabaluyan. Jadi yang ingat itu ada keluarga Tabaluyan di Jakarta dulu, anggota Tamrin, ya, itu Ellen Tabaluyan adalah anak daripada Sister Hoa. Jadi harga yang dibayar adalah apa? Diceraikan semua dan sebagainya. Dan Li Guanan
dia juga adalah kepala daripada orang-orang Tionghoa di Manado. Waktu zaman Jepang dia disembelih, ya. Kemudian waktu zaman Presiden SBY dia diangkat sebagai salah satu pahlawan, ya. Kenapa? Oleh sebab dia menentang kepada Jepang dan sebagainya, ya. Anyway, tetapi itulah seserhua istrinya, ya, yang siap diceraikan dalam menerima kebenaran. Baik, tetapi kita tahu tidak semua orang yang siap untuk dipanggil Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, misalnya di dalam Matius pasal 19, oke, ada orang muda yang kaya, ya, itu adalah ayat yang ke-16, ya, sampai ke-29, kepada ayat yang ke-26. Anda ingat bukan? Ya, ayat yang ke-22-nya mengatakan, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, banyak hartanya. Jadi tidak semua orang siap untuk meninggalkan hartanya, ya. Waktu dikatakan oleh Yesus, ya, kalau kamu mau mengikuti muridku, ya, jual hartamu, ikutlah aku, ya. Tetapi tidak banyak orang yang siap, ya, sama seperti orang muda ini, ya. Bukan berarti bahwa kita harus meninggalkan semuanya dalam arti jual semuanya, tetapi Tuhan mau supaya prioritas kehidupan adalah mengikuti Yesus. Sebab kita dapatkan juga kalau kita menggunakan harta di dalam membantu pekerjaan Tuhan, justru juga memberkati kita dengan berkat yang kita tidak pernah sangka, ya. Sebab kita tidak pernah mengalahkan Tuhan dengan memberi, ya. Jadi orang ini dikatakan demikian, kemudian dia bersedih sebanyak harta. Jadi tidak semua orang siap untuk mempunyai komitmen seperti Musa, ya, ataupun juga saya berikan contoh tentang Sertus Toha dan sebagainya. Baik, kita masuk kepada bagian yang ketiga, dimotivasi oleh kasih. Ya. Apakah motivasi yang terbesar untuk membuat kebaikan bagi Tuhan? Ya. Kasih kepada Tuhan atau kasih kepada sesama? Saudara-saudara, ini dirundingkan kepada anggota kelas. Kira-kira motivasi terbesar apa? Kasih pada Tuhan atau kasih pada sama manusia? Jadi ada yang katakan, wah, kasih kepada manusia lah, mau supaya anak saya atau kepada teman saya itu supaya juga keselamatan, supaya pasangan saya juga selamat sama-sama dengan saya, ya. Tetapi kasih itu datangnya dari mana? Datang dari Tuhan, ya. Jadi kasih kepada Tuhan menjadi motif yang utama yang menghasilkan kasih kepada manusia, ya. Jadi itu boleh menjadi satu diskusi di kelas. Kemudian, apakah yang menyebabkan Petrus bersedih saat Yesus berkata berulang kali, apa masih aku? Jadi dikatakannya berapa? 3 kali. Kenapa sampai dia sedih? Dan kita tahu jawabnya ialah oleh sebab ia sudah menolak, menyangkal Yesus 3 kali. Dan ini pengalaman mengingatkan dia akan penolakan akan Yesus. Yesus tahu dia mencintainya, tetapi dalam keadaan dalam keadaan tertekan, ya, terdesak, akhirnya dia menyangkal Yesus, takut, ya. Tetapi Yesus coba tanya sampai 3 kali, ya. Untuk itu, ya, gembalakanlah kawanan dombaku. Baik, jadi kasih, ya, daripada Petrus yang akhirnya dia siap, bagaimana? Menjadi pengikut Yesus, menjadi rasul. Kemudian apa yang terjadi dengan pengalamannya? Dia tidak rasa layak disalibkan seperti Yesus. Dia harus disalibkan dengan apa? Dengan badan yang terbalik. Terbalik. Itulah yang telah diramalkan oleh Yesus kepada Petrus. Oke. Apakah pelajaran penting yang dapat kita pelajari dari nasihat Yohanes tentang pengikut Yesus, ya? Ini dalam 1 Yohanes 3 16 sampai 18. Baik, boleh bacakan, saya punya bagian Joy. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ayat 17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu,
Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Oke. Jadi Anda rundingkan dengan anggota kelas ya. Apa yang kita pelajarin daripada apa yang kita pelajari daripada ayat ini? Ini ditulis ya oleh Yohanes yang kekasih ya. Kemudian dia dulunya apa? Oh, anak guntur. Dia sudah berubah. Sekarang dia berbicara tentang kasih dan berulang-ulang dia bicara tentang kasih ya. Ya, kasih Tuhan yang luar biasa. Sebab kasihlah yang telah merubah dia ya. Kemudian ya, dari sini kita bisa lihat ya bahwa kasih itu harus menghasilkan suatu perbuatan, yaitu kasih itu harus bersedia untuk berkorban, ya, menolong akan orang lain dan sebagainya. Ya. Jadi kasih memberikan suatu motivasi di dalam pengorbanan. Baik, pertanyaan untuk aplikasi, ya, apakah yang Anda harus lebih banyak buat agar lebih termotivasi oleh kasih saat membuat persahabatan untuk Tuhan? Baik, saudara-saudara, apa yang harus kita buat supaya lebih mengasihi? Nah, untuk itu, ya, ini tidak ada dalam pelajaran, tapi saya tambahkan kepada Anda, ya, yaitu kerinduan segala zaman dalam halaman 83. Ya, boleh Peggy tolong baca. Sebentar. Adalah baik bagi kita untuk mengambil kira-kira 1 jam setiap hari dalam merenungkan kehidupan Kristus. Kita harus ambil poin demi poin dan biarlah imajinasi kita dapat melihat keadaan yang sebenarnya terjadi kepada Kristus, terutama pada akhir hidupnya. Selagi kita merenungkan akan pengorbanannya yang begitu besar untuk kita, kepercayaan kita akan lebih diteguhkan, kasih kita akan lebih dikembangkan, dan kita akan lebih disegarkan oleh Roh-Nya. Jadi kasih kita, ya, akan makin lama makin bertumbuh kalau kita ambil waktu merenungkan Yesus buat ya pada akhir hidupnya ya di dunia ini. Itu hal yang sangat luar biasa sekali ya. Dan saya berikan beberapa slide untuk tambahan bahan untuk saudara-saudara ya. Yesus ya disalibkan. Oke. Kemudian sebelum disalibkan apa yang terjadi? Ya, diadakan pencambukan. Oke. Boleh tolong baca Joy? Ya. Penyambukan. Penyambukan merupakan suatu keharusan pada setiap eksekusi Romawi dan hanya wanita dan tentara Romawi yang dibebaskan. Alat yang digunakan adalah cemeti yang pendek dengan beberapa macam ukuran tali kulit yang dikepang di antara bola besi dan potongan tulang domba yang tajam. Selagi para tentara Romawi menyambuk berulang kali belakang tubuh dari korban dengan sekuat-kuatnya, maka bola besi menyebabkan luka memar yang dalam dan tali kulit yang dikepang dengan potongan tulang domba yang tajam akan menyebabkan kulit terpotong. Ngeri juga ya. Nyeri yang hebat serta banyaknya darah yang keluar dari luka-luka tersebut menimbulkan shock. Banyaknya darah yang keluar menentukan berapa lama korban akan bertahan di kayu palang. Luar biasa sekali. Inilah yang Yesus ya alami, oke. Jadi dia diikatkan kemudian dicemeti ya, dan itu menimbulkan satu perasaan yang sakit sekali ya, dan darah bercucuran dan sebagainya. Kemudian dia waktu ditaruh di apa namanya? Ya, dia diletakkan di apa namanya kayu salib itu ya. Bukan pelan-pelan tetapi langsung didorong. Jadi bayangkan luka-luka itu menimbulkan rasa yang sakit sekali dan dia harus angkat itu salib ya. Jumlah beratnya itu bisa 150 pounds ya, sekitar 75 sesuai dengan penelitian daripada Mayo Clinic ya. Biasa istri saya bahas kalau dia khotbah tentang ini. Oke. Kemudian sesuai dengan Mayo Clinic itu yang dipaku itu bukan di telapak tangan ya, tetapi itu adalah di pergelangan ya. Telapak tangan itu tidak kuat untuk menahan badan ya. Jadi di pergelangan ini, dan itu adalah merupakan satu ada apa namanya syaraf-syaraf yang sangat menyakitkan sekali ya.
sangat menyakitkan ya sekali, dan pakunya sekitar 15 cm. Kemudian kaki juga di situ adalah tempat di situ ada apa namanya syaraf-syaraf yang sangat peka sekali yang menimbulkan rasa sakit sekali ya. Kaki juga kemudian yang paling susah ya juga berat itu adalah pada saat di kayu palang, pada saat seorang itu bernafas ya. Setiap bernafas ya itu menimbulkan ketegangan dia punya tangan. Kalau menerima ambil udara masih oke, tetapi waktu mengeluarkan nafas itu menyebabkan rentangan sangat menyakitkan sekali. Ya. Tetapi itulah yang Yesus derita. Ya, Anda lihat di sini. Ya. Kemudian saudara-saudara, ya, dalam keadaan yang seperti ini, apa yang Yesus buat? Dia masih pikirkan keselamatan orang lain. Kemudian bukan hanya itu, dia masih juga katakan kepada Tuhan, dikatakan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu ya apa yang mereka buat. Ya, luar biasa sekali. Yesus berdoa untuk musuh-musuhnya, Bapa ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Luar biasa, saudara-saudara. Ya. Jadi kalau kita lihat ini dan selalu renungkannya satu hari di dalam 1 jam dalam satu hari, maka kasih kita akan makin bertumbuh. Saya sengaja di kamar saya itu, ya, saya ada foto, ya, daripada Yesus yang disalibkan, ya, supaya waktu saya bangun langsung saya lihat akan salib dan ingat pengorbanan Yesus. Ya. Jadi menyebabkan kita ingin juga membuat kebaikan kepada orang lain. Jadi kasih akan banyak bertumbuh kalau kita ya memandang akan pengorbanan Yesus. Baik, kemudian inilah gambar salib yang lain. Kemudian Joy boleh tolong baca ini. Ini sudah pernah kita baca sahabat lalu. Ya. Satu gereja yang dipanggil di akhir zaman. Umat Masehi Advent hari ke-7 telah dipilih oleh Tuhan sebagai orang yang khusus, terpisah dari dunia. Dengan mengenal kebenaran besar, Dia telah memisahkan mereka dari tambang dunia dan menghubungkan mereka dengan dirinya. Dia telah menjadikan mereka wakil-wakilnya dan telah memanggil mereka untuk menjadi duta baginya dalam pekerjaan penyelamatan terakhir. Kekayaan kebenaran terbesar yang pernah dipercayakan kepada manusia, peringatan paling khusyuk dan menakutkan yang pernah dikirim oleh Tuhan kepada manusia, telah diserahkan kepada mereka untuk diberikan kepada dunia. Buku Testimonius jilid 7 halaman 138. Yang luar biasa sekali. Ya. Gereja Advent itu bukan hanya salah satu gereja, tetapi gereja yang sengaja memberikan kepercayaan di akhir zaman. Saya berikan tempo hari bahwa ada 10.000 agama, Kristen adalah salah satu. Kemudian dari satu itu ada 33.830 denominasi. Ya. Advent hanya salah satu. Tetapi yang satu inilah yang Tuhan percayakan. Maka sudah seharusnya ini boleh mendorong kita untuk berbuat sesuatu. Baik, kemudian saudara-saudara, poin yang berikut adalah dalam aplikasi, bagikan pengalaman saat kasih Allah memotivasi Anda untuk menjangkau seorang dengan kasih. Bagaimana pengalaman ini memberikan dampak bagi hidupmu? Ya, Anda berikan pengalaman, saya punya banyak sekali pengalaman untuk menjangkau orang-orang ya, dan itu sangat memberikan sukacita. Ya. Satu langkah iman adalah langkah untuk mempunyai sukacita. Setiap melihat pertobatan, tidak ada sukacita yang lebih besar dalam hidup kita, yaitu melihat orang yang bertobat menerima Yesus Kristus. Baik, itu pelajaran. Kita masuk kepada ruang tanya jawab ya. Ruang tanya jawab, question and answer, beberapa pertanyaan yang masuk ya dari Roy Sagala. Karena kasih Kristus yang memaksa kita, ya 2 Korintus 5:14, kasih ilahi itu aktif, ya. Kita adalah umat Allah. Pertanyaan, apakah kita tidak memiliki kasih ketika panggilan komitmen kita tidak terrealisasikan? Apakah tuntutan kasih itu selalu terwujud? Terima kasih.
Baik, apa yang dikatakan oleh Rasul Paul, oleh Yohanes tadi, ya jangan hanya di mulut saja. Jadi jangan hanya ngomong saja, ya, tetapi perlu harus direalisasikan. Ya, itulah sebabnya saya katakan perlu mendoakan kekuatan dari Roh Kudus. Ingat pengalaman dari Paulus, ya. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ya, jadi apa yang kita lihat, keberanian yang dihasilkan. Dia baru saja dibaptis ini, ya, sebelum pergi ke Arabia ini, ya, merenungkan dan sebagainya. Tetapi baru saja kalau kita lihat kepada kisahnya, ya. Jadi dia langsung menjadi saksi, ya, kepada mereka itu. Oke. Kemudian kasih akan terrealisasikan. Jadi ingat Yohanes 5 ayat 17, ya, Bapakku ya bekerja ya sekarang juga. Bapakku bekerja sekarang ini dan aku pun bekerja juga. Jadi Allah Bapa bekerja, Yesus bekerja, Roh Kudus bekerja, maka Anda pun diundang untuk bekerja. Artinya, kita tidak bekerja sendirian, saudara-saudara. Jadi kalau oleh sebab Allah bekerja bersama dengan kita, maka kita hadapkan sesuatu keberhasilan. Ya, walaupun kadang-kadang diperlukan waktu yang lebih lama. Ya, namun kasih kita harus ya bertumbuh. Oke, baik. Dari Thomas, pertanyaan. Kenapa di kalangan kita Advent sering dikeluhkan oleh sesama kita kalau di Advent kasih sesama sering tidak terasa dan terasa dingin, sehingga ini sering menjadi kendala menarik jiwa dan mempertahankan atau membimbing jiwa yang sudah menerima kebenaran. Padahal kita sering belajar bagaimana mengasihi dari Tuhan. Baik, ini dari Thomas, kemudian ada tanggapan daripada Saudara Yoce Retor. Saat dibaptis, ya, dikatakan betapa senangnya dan semangat beribadah, belajar firman Tuhan. Tetapi makin lama dalam kebenaran, kecenderungan dan kasih itu mulai dingin dan tawar. Mungkin karena belum datang-datang yang kita tunggu atau lebih kuat penarikan dunia ini. Tanyakan bagaimana menghidupkan kelompok UKSS, ya, unit kerja sekolah Sabat, dan di saat COVID ini. Terima kasih. Baik, saudara-saudara sekalian, ya, ingatlah ya apa yang ditulis dalam kepada jemaat Efesus, ya, kalau Anda bisa lihat di dalam Efesus pasal yang kedua. Namun demikian aku mencela kamu karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Ya. Jadi rupanya orang-orang Efesus yang ini jemaat Efesus sebenarnya adalah Efesus yang giat, kan, makanya disebut the age of purity, ya. Itu adalah gereja pada abad yang pertama, masih murni, ajaran masih murni dan sebagainya. Tapi dalam masa-masa itu ternyata ada juga masalahnya, itu kasih yang mula-mula itu mulai hilang. Ini bisa terjadi kepada pengaruh hidup kita masing-masing. Mula-mula itu ya, giat dan sebagainya. Jadi kalau begitu bagaimana supaya kasih itu dapat bertumbuh? Tetap memandang kepada Yesus. Ingat apa yang saya berikan tadi, ya, kutipan dari Kerinduan Segala Zaman halaman 83. Ambil waktu untuk melihat, merenungkan pengorbanan Yesus. Kemudian tetap berdoa untuk mendapatkan kasih karunia-Nya untuk mengasihi orang yang Anda rindu jangkau. Jadi Anda, siapa yang akan Anda jangkau? Ya, tetangga Anda atau mungkin family Anda. Anda doakan terus. Lebih banyak Anda mendoakan akan orang tersebut, ya, maka Anda lebih mencintai dia. Sebab doa itu mengubah Anda sendiri. Ya. Jadi kalau Anda berdoa untuk suami atau istri yang belum dalam kebenaran, tetap saja doakan. Ya. Lebih banyak mendoakan, lebih mengasihi, dan lebih mengasihi, lebih memikirkan bagaimana caranya untuk menarik dia. Ya. Jadi itu ada tahapan-tahapan yang tertentu. Ya. Kemudian dengan saling mendukung satu sama lain dan kesediaan menolong satu sama lain, tanpa pamrih, kita harus menolong satu sama lain. Menolong anggota kita yang kekurangan, apalagi dalam COVID-19 ini, kan, ya. Coba telepon anggota Anda, ya. Kemudian berikan kekuatan kepada mereka yang dalam keadaan lemah dan sebagainya. Jadi masa COVID adalah masa untuk kegiatan evangelisasi, ya. Bagus sekali. Jadi kemudian inilah juga yang ditanyakan oleh saudara Retor, ya. Jadi ditanyakan bagaimana menghidupkan kelompok
unit kerja sekolah Sabat, ya Sahabat Rohani saat COVID ini, ya, dan Sahabat Rohani. Oke. Telepon anggota unit kerja sekolah Sabat. Buat Zoom meeting untuk berdoa bersama, bersaksi, dan belajar bersama. Buat perencanaan bersama untuk rencana kerja. Masing-masing anggota punya tujuan untuk share melalui online. Misalnya, setiap anggota unit kerja sekolah Sabat kan punya teman-teman. Oke, jangkaulah kita bagikan, ya, share bahan-bahan, ya, bahan-bahan renungan dan sebagainya. Ya. Kemudian dalam setiap kelas, yaitu Anda membuat waktu 15 sampai 20 menit untuk berbagi pengalaman minggu itu. Ya. Misalnya, oh ini beberapa renungan yang saya sudah bagikan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita tidak pernah duga ya hasil daripada yang kita forward. Saya kan tidak tahu banyak sekali orang yang yang membaca renungan saya. Saya tidak tahu. Tetapi ada lebih kurang 100 WhatsApp group di mana saya kirim renungan. Dan banyak itu adalah yang non-Advent. Jadi 3 hari yang lalu saya dapatkan sebuah WA ya dari seorang ibu ya. Dikatakan tolong doakan, apakah saya boleh telepon? Boleh, saya bilang ya. Kemudian dia telepon dan dia menangis-menangis. Tolong doakan oleh sebab sang suami tidak setia ya. Dan dia minta ampun, tapi itu sudah ulang-ulang ya. Saya sudah dingin kepada dia sebab dia terus-terusan melanggar hukum yang ke-7 ya. Saya tanya dari gereja mana? Oh, dulu dari gereja Kalam Kurus dan sekarang saya adalah anggota gereja dari kalau tidak salah gereja masih apa namanya Timur gitu. Bukan dari gereja Advent. Kemudian dia katakan terima kasih untuk acara televisi Obsesi Hati, saya selalu ikuti ya. Kemudian renungannya sangat menguatkan, jadi saya mau untuk didoakan ya. Jadi saya berdoa untuk dia. Ini sudah jam 11 malam, saya sudah mau tidur. Jadi doakan dengan dia. Kemudian apakah boleh saya berikan ini nomor telepon kepada suami saya? Oh, boleh ya. Jadi suami saya tidak lama kemudian tulis kepada saya. Sesudah itu, boleh saya telepon? Boleh. Jadi telepon lagi, kemudian berbicara dengan suaminya, kuatkan supaya dia mengalahkan kelemahannya. Kemudian dia minta didoakan lagi. Ya. Sesudah itu tidak lama kemudian dapatkan lagi WA dari orang lain. Saya dapatkan ini WA dari ibu ini, ya, dan saya mau untuk minta konsultasi. Jadi saudara-saudara sekalian, yang saya maksudkan adalah berantai dan mereka tidak kenal akan artinya bukan dari anggota gereja Masih hari ke-7 ya. Tetapi mereka belajar. Saudara-saudara sekalian, ini adalah satu langkah untuk mendapatkan pelajaran yang lebih dalam dan sebagainya ya. Jadi kita tidak pernah sangka, oke? Tidak pernah ada istilah yang dikatakan bahwa we should never underestimate God's power. Kita tidak pernah boleh meremehkan kuasa Tuhan. Oke, tindakan yang kecil, misalnya membagikan akan renungan, itu boleh menghasilkan sesuatu di luar pengertian kita. Hanya surga yang akan menolong kita untuk mengerti pada suatu waktu. Kemudian follow up untuk mereka yang mau belajar kan. Misalnya saya follow up dengan mereka itu yang tadi ya, yang ada masalah rumah tangga ya. Saya akan follow up, kemudian untuk belajar. Nah, sekarang sambil contoh ya dari pengikut WA ini ya, ada yang kakaknya nggak Advent, kemudian akhirnya berkenalan dengan saya, kemudian akhirnya nanti hari Minggu kita akan belajar Alkitab bersama-sama ya. Dan sempat bercerita dengan mamanya. Jadi kita lihat, saudara-saudara sekalian, masa ini adalah masa di mana kita harus menjangkau jiwa-jiwa. Jadi, dalam masa pensiun, saya merasa senang, oleh sebab justru sekarang ada waktu, artinya bukan hanya pelayanan melalui televisi, ataupun melalui Zoom seperti ini, tetapi pelajaran Alkitab. Saya punya murid Alkitab di Jakarta, di Pekanbaru, di London, ya, orang putih, ya, melalui teman yang memperkenalkan juga. Oke. Kemudian pelajaran tetap diberikan sampai baptisan dan pemwiridan. Ya. Kalau orang sudah dibaptis, banyak orang yang melupakan dia. Kasihan sekali ya. Dan akibatnya seperti ada yang dikatakan bahwa kadang-kadang mereka tidak bertahan lama. Saudara-saudara, apa yang kami buat ya adalah
tetap memberikan pelajaran. Ya, saya baptiskan seorang di Jakarta. Ya, sesudah 31 pelajaran dia dibaptiskan. Ya, sebab orang tuanya adalah tokoh dari Presbyterian. Ya. Kemudian ya Presbyterian. Kemudian akhirnya dibaptiskan. Saya masih berikan bimbingan. Ya, terus ya. Membahas dari buku Step to Christ, sesudah itu berikan lagi bimbingan dengan buku yang lain. Saya coba ingat Counsel to Church, Adventist Home, ya Counsel to Church. Ya. Akhirnya dia sekarang berkembang sudah jadi diakon. Kita bersyukur, kita harus tetap memberikan bimbingan kepada mereka. Kemudian juga kepada yang lain, ya kita harus tetap bimbingan. Ya. Saya ingat seorang yang juga yang lain yang saya baptiskan sampai setahun tetap bimbingan. Oke, saya teruskan pertanyaan yang lain dari Safrida. Apakah arti gembalakan domba-dombaku sama dengan pemeliharaan kepada jiwa-jiwa yang baru belajar saja, dan setelah dibaptiskan tidak ada kunjungan lain lagi untuk pendalaman Alkitab saat belum menerima baptisan? Saya bertanya karena ada beberapa kali saya melihat hal ini, dan saya berpendapat bahwa banyak yang dibaptis, tapi setelah 6 bulan ataupun setahun dibaptiskan sudah tidak masuk ke gereja lagi. Terima kasih untuk tanggapannya. Saudara-saudara sekalian, saya ingin sebutkan bahwa waktu berkata 3 kali, ya, gembalakanlah dombaku, ya, di dalam bahasa Inggris atau sesuai dengan bahasa Greka, ya, feed my lamb, ya, kemudian feed my sheep. Jadi kalau lamb itu adalah anak domba, jadi artinya yang lebih muda, ya. Kemudian sheep adalah domba-domba yang lebih besar, kawanan domba, ya. Jadi yang lebih dewasa. Kalau gitu kita harus mencampurkan yang dipelihara itu adalah dari anak-anak muda, dari anak-anak sampai juga kepada yang dewasa. Oke, nah sekarang saya coba lihat jawaban saya. Kisah 20 ayat 29. Saya punya bagian yang baca ini. Peggy. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Oke, jadi kita coba lihat ini apa yang dikatakan oleh Paulus, jagalah, ya, jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan. Ya. Ya. Artinya jagalah. Kemudian dikatakan menjadi penilik, kita harus menggembalakan jemaat. Ya. Jadi gembala itu artinya bukan hanya untuk evangelisasi, tetapi adalah untuk pembinaan kerohanian. Itulah sebabnya anggota-anggota harus tetap dibina, ya, sampai dia menjadi murid, ya. Pemuridan itu, ya, bukan hanya sampai seorang itu dibaptiskan, ya. Go and make disciples, ya, pergi dan jadikanlah mereka itu muridku. Jadi murid Tuhan itu baru menjadi murid bukan hanya dibaptiskan, ya, tetapi sampai dia terlibat di dalam evangelisasi, ya, dalam menarik akan saudara-saudara yang lain, ya. Jadi itu yang kita harus ingat. Dan ingat, setan menggunakan segala macam cara untuk mengecewakan, yaitu dengan serigala-serigala. Banyak serigala itu mungkin serigala materi, atau mungkin juga serigala dalam bentuk pengajaran yang salah dan sebagainya. Kita harus membimbing anggota-anggota yang baru. Oke? Yang terakhir masuk pagi ini, ya saya lihat, nah, apakah talenta sama dengan karunia rohani? Apakah semua talenta bisa menjadi karunia rohani? Kemudian Saudara Morten ada sempat jawab juga bahwa talenta bisa menjadi karunia rohani kalau untuk tujuan untuk kemudian bagi nama Tuhan. Saya pernah bahas tentang soal ini. Talenta dengan karunia rohani itu, talenta itu adalah sesuatu yang diberikan pada saat seorang itu dilahirkan. Karunia rohani itu diberikan pada saat seorang itu dilahirkan kembali. Ya. Jadi ada bedanya di situ. Talenta, misalnya talenta musik, ya, itu adalah diberikan pada saat seorang masih bayi, dia bisa kelihatan bahwa dia lebih suka untuk misalnya musik dan sebagainya. Talenta musik. Ya. Tetapi talenta dengan rohani, ya, talenta bisa digunakan untuk perkara yang positif dan juga bisa digunakan untuk perkara yang negatif. Ya. Misalnya musik tadi, ya, bisa untuk lagu-lagu rock and roll ataupun lagu-lagu
bikin pusing kepala untuk banyak orang, ya. Saya tidak tahu lagu-lagu apa namanya. Anyway, lagu-lagu musik yang tidak mengangkat kerohanian kita. Tetapi talenta musik bisa mengangkat kerohanian kita. Ya. Jadi dengan demikian, maka kalau itu memuliakan nama Tuhan, maka itu sudah bisa menjadi satu karunia rohani sebab mengangkat kerohanian kita. Jadi, tetapi satu persamaan daripada talenta dan karunia rohani adalah kalau digunakan, itu bisa berlipat ganda. Musik, lebih banyak kita main musik, maka lebih pintar musik. Ya, karunia rohani juga, ya karunia misalnya menjadi gembala, ya lebih banyak dia kegiatan kegembalaan ataupun evangelisasi, lebih banyak kegiatan evangelisasi, dia lebih tahu untuk mengenai mereka yang mempunyai objection atau dalih-dalih, ya dia akan lebih banyak berhasil di dalam evangelisasi. Jadi semuanya kita harus lakukan, ya. Kalau tetap karunia rohani haruslah kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, saudara-saudara sekalian, itu lebih kurang pembahasan kita, ya. Sekarang ruang tanya jawab, sebagaimana yang kita telah setujui, kita tambah sampai jam 8.30. Oke? Saya lihat. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan? Suaranya udah hilang ya karena bicara terus. Terima kasih dan Bapak Ibu sekalian, jika ada yang mau bertanya langsung, walaupun di chat ada juga satu pertanyaan. Bagi yang mau bertanya langsung boleh raise hand ya supaya saya bisa lihat. Boleh raise hand supaya saya bisa lihat. Yang mau bertanya silakan. Ada? Bisa Bu Peggy saya bertanya. Sebentar, dengan siapa Pak? Pak Simanjuntak. Dari Jemaat Jatinegara. Oh, oke. Silakan Pak Lasman. Salam, selamat hari Sabat. Terima kasih Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya mau bertanya soal ayat inti kita Pak Pendeta ya, supaya nanti kita ada sepakat. Dikatakan di sini ada pikiran Kristus ya, pikiran Kristus. Kemudian dikaitkan dengan pertanyaan panggilan komitmen pada hari Senin. Tadi Pendeta hanya menjelaskan bahwa pikiran Kristus itu hanya kita dibaptis, menerima Yesus Kristus dan kebenarannya. Ternyata dalam buku penuntun guru itu bukan hanya dibaptis saja Pak Pendeta, tapi lebih tinggi lagi tingkatannya bahwa pikiran Kristus di halaman 156, pikiran Kristus adalah pikiran pelayanan. Dengan kata lain, berikanlah hidupku dalam pelayanan penuh pengorbanan, bekerjalah untukku, layanilah orang lain. Jadi bukan hanya sekedar dibaptis, tapi adalah pelayanan. Ya. Pertanyaan saya Pendeta, di sebentar lagi gereja-gereja kita akan panitia pemilih ya, sebentar lagi akhir tahun ini. Dalam pelayanan, apakah kalau kita berkali-kali menolak pelayanan, menolak jabatan gereja, bukan baptisan ya. Jadi termasuk bahwa kita tidak punya pikiran seperti Kristus gitu Pendeta. Dengan segala alasan tadi ya, masih sibuk urusan dunia, mungkin kita tidak mau tinggalkan harta kita gitu loh. Apakah ini juga termasuk bahwa kita tidak punya pikiran dalam Kristus? Terima kasih Pak Pendeta. Oke. Kalau kita bicara tentang pikiran Kristus, maka itu melibatkan banyak perkara. Ya. Jadi bukan hanya untuk membawa orang kepada baptisan ya, tetapi kembali bahwa pikiran Yesus itu adalah termasuk di dalam memiliki akan kasih daripada Allah Bapa, ya. Memiliki kasih, ya. Pikiran yang memikirkan kepentingan orang lain, ya. Pikiran yang coba mencari kebahagiaan untuk orang lain, memberikan kebahagiaan kepada orang lain, ya, sama seperti Yesus buat, ya. Pikiran yang siap untuk menderita, ya. Kemudian pikiran yang senang untuk pekerjaan pelayanan. Ya. Jadi pikiran untuk pekerjaan pelayanan, ya, itu adalah sesuatu perkara yang perlu untuk diperkembang. Ya. Saya tidak katakan bahwa kalau seorang itu menolak suatu jabatan, ya, langsung sudah dikatakan bahwa dia itu tidak mempunyai pikiran Yesus. Saya tidak bisa katakan demikian. Kenapa? Sebab mungkin ada orang yang tidak ingin suatu jabatan, tetapi dia tetap melakukan pekerjaan pelayanan, walaupun tanpa jabatan itu. Ya. Jadi dia merasakan terlalu dipaksakan. Ya. Dia merasa bahwa dia suka seberapa yang dia suka untuk layani, walaupun tidak ada jabatan sekalipun. Ya. Misalnya. Ya, caranya adalah untuk memberi bantuan untuk mereka yang miskin. Itu pikiran Yesus juga. Dia tidak ada jabatan, tetapi dia suka untuk menolong yang mempunyai
mereka yang kekurangan. Ya. Jadi dia dengan cara menolong orang yang lain. Kemudian mungkin dia pedagang atau mungkin dia adalah penasihat hukum, tetapi dia tidak mau menuntut bayaran kepada orang yang dia kasih nasihati, ya, atau yang untuk jalur hukum misalnya kepada orang yang dia tolong. Misalnya saya ambil contoh. Jadi tidak mengambil fee, ya. Itu adalah pikiran Yesus juga, bukan? Tidak mementingkan diri, ya. Jadi jabatan, ya, adalah untuk pelayanan itu adalah salah satu, tapi bukan segala-galanya. Orang bisa memberikan pelayanan dengan segala macam cara, ya. Dengan meng-forward akan renungan-renungan yang baik, ya, membagikan artinya informasi tentang Zoom, ya, sekolah Sabat ataupun Zoom seminar, itu adalah satu pelayanan. Oke, jadi kita tidak bisa membatasi pelayanan hanya kepada satu jabatan. Ya. Nah, pada saat yang sama, ya, mungkin diperlukan satu persuasif, ya, untuk supaya orang bersedia untuk menerima suatu jabatan. Tetapi saya ingin berikan satu ekstrim yang lain. Ya. Ekstrim yang lain adalah, ya, dia kepengen jabatan, ya, bertengkar untuk dapatkan jabatan, ya. Waktu pemilihan, ya, ada pertengkaran di jemaat sampai tamu-tamu pada lari, ya. Kenapa? Bertengkar soal jabatan. Ya. Tetapi dia ada yang lain tidak suka kepada jabatan, tidak siap untuk menerima jabatan, tapi mungkin saja dia punya pelayanan dalam segi yang lain. Jadi dalam hal ini, Saudara Simanjuntak, saya ingin katakan bahwa kita tidak bisa untuk menghukumkan seseorang hanya oleh sebab satu hal saja. Oke? Oke, terima kasih Pak Pendeta. Ya. Boleh Ibu Peggy? Baik, siapa? Halo. Ya, dengan siapa? Silakan namanya. Baik, Lodi Surentu Palu. Mana Pak Lodi? Saya nggak boleh wajahnya. Baik. Shalom, selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam. Baik, saya sedikit menyambung dari apa yang disampaikan tadi. Memang saya mau katakan mungkin itu adalah bagian dari tanda-tanda yang terjadi di akhir zaman ini. Terkadang oleh karena ambisi, ada orang yang siap melepaskan atau membayar anggota-anggota jemaat biar mereka terpilih. Oh, ya. Tapi saya itu terjadi, bukan tidak terjadi, tapi mungkinkah ini terlalu subjektif bila mana saya mau sampaikan. Tapi yang saya mau sampaikan seperti ini. Ada anggota yang disorot oleh ketua-ketua yang sebut saja mereka yang menggunakan dana untuk bisa mereka terpilih sebagai pimpinan jemaat. Sementara ada anggota yang berpikir daripada terjadi perselisihan, maka hal yang paling baik adalah buat pelayanan. Nah, pendeta, kira-kira apa saran pendeta dengan kalimat-kalimat bahwa orang-orang yang pergi melayani seakan-akan melayani, bahwa ini hanya merupakan pencitraan saja, dan yang sebenarnya bukan melayani. Padahal ada kelompok atau orang-orang ini yang betul-betul dengan segala doa dan perjuangan mereka melaksanakan seperti apa yang Tuhan mintakan. Dalam hal ini, dalam pelajaran ini, menggunakan talenta-talenta mereka. Daripada mereka di gereja dengan sorotan-sorotan yang organisasi pun dalam hal ini para pendeta tidak bisa berbuat apa-apa. Mohon kira-kira komentar pendeta dengan melihat kasus seperti ini bagaimana? Terima kasih. Ini adalah sehubungan dengan kedewasaan kerohanian. Oke? Jadi kalau orang dewasa kerohanian, ya, maka dengannya pelayanan adalah satu sukacita, bukan hanya ya sekedar pencitraan, tetapi adalah satu sukacita, ya.
yang dia akan selalu lakukan ya sementara selama ada kesempatan. Oke. Jadi bagaimana kita dapat mendewasakan akan anggota kita? Ya. Kedewasaan itu ya sama seperti bayi ya, untuk dewasa kan harus dapatkan makanan ya, harus ada exercise ya. Ya, jadi dengan demikian maka kita harus memberikan makanan rohani yang baik ya. Jadi tetap ya kerohanian artinya pengkhotbah memberikan makanan rohani yang bisa mendewasakan akan anggota kita. Ajar mereka untuk belajar ya akan firman Tuhan ya, kelompok-kelompok doa ya. Jadi dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan itu dan lebih banyak memandang kepada pengorbanan Yesus, maka lebih jelaslah ya akan tanggung jawab kita masing-masing. Kita lebih kenal tanggung jawab itu oleh sebab memandang kepada Yesus, kita mau buat untuk kemuliaan bagi nama Yesus, bukan untuk kepentingan diri pribadi. Ya, sering kita ya melakukan suatu kegiatan untuk kepentingan pribadi atau supaya ada pendeta-pendeta muda tunjukkan kegiatan supaya cepat diurapi dan sebagainya ya. Jadi itu ya adalah satu motivasi yang salah. Oke. Jadi dengan memandang kepada Yesus kita dapat mempunyai ketulusan di dalam pelayanan ya. Saya merasa senang oleh sebab saya sudah pensiun. Jadi oleh sebab pensiun saya melayani bukan oleh sebab pekerjaan saya ya, tetapi melayani oleh sebab saya senang ya. Artinya pelayanan dengan sukacita dan sebagainya ya. Jadi pelayanan dengan sukacita itu memberikan kepuasan yang lebih tinggi ya kepada kita masing-masing ya. Dan saya katakan kepada istri saya, ya saya senang sekali ini dengan memberikan pelajaran setiap hari, setiap malam Sabat atau setiap Kamis, kemudian hari Senin dengan program Obsesi Hati melalui program televisi. Jadi kita artinya dengan sukacita melayani ya. Dan saya percaya masing-masing kita perlu memupuk ini ya, sebab langkah iman ya, satu langkah iman itu adalah satu langkah sukacita. Jadi penarikan jiwa kalau melihat orang yang dibaptis itu adalah satu sukacita yang sangat besar ya. Jadi itulah yang kita harus rasakan kehidupan. Jadi dengan sendirinya sama seperti orang dewasa itu untuk menjadi dewasa memerlukan waktu yang lama ya. Maka demikianlah juga dengan kerohanian kita. Jangan kita terlalu judgmental ya, jangan terlalu gampang untuk menuduh ya, kita tidak tahu, lebih banyak kita doakan ya mereka-mereka yang mungkin mempunyai spirit yang kurang begitu baik, tetapi dengan pertolongan Tuhan semua dapat berkembang di dalam kerohanian. Mudah-mudahan menolong, Saudara Lodi. Baik. Oke. Terima kasih Pendeta. Saya akan bacakan satu pertanyaan yang ada di chat karena sebentar. Ini dari Billy, karena katanya komputernya suaranya nggak bisa, jadi bertanya di chat. Selamat sahabat pendeta, pengalaman Matius dan murid-murid lain ketika menyambut panggilan Yesus dibuat secara radikal atau langsung berubah total. Bagi kita saat ini yang masih terikat dengan tanggung jawab keluarga, pekerjaan mencari nafkah dan sebagainya, apakah ukuran yang Yesus kehendaki kita lakukan walaupun dalam kondisi seperti di atas yang dikategorikan sudah menyambut panggilan Yesus seperti pengalaman murid-murid di atas? Mohon maaf ada kendala dengan kamera dan speaker sehingga tidak bisa menyampaikan langsung. Terima kasih Pendeta. Oke. Semua orang Kristen dipanggil untuk jadi misioneri. Tidak semua harus jadi pendeta. Ya. Tidak harus menjadi evangelis, tetapi semua kita adalah misioneri. Itu adalah tulisan Mrs. White ya. Setiap orang yang dilahir kembali ya adalah dilahirkan untuk menjadi misioneri. Ya. Jadi tidak menjadi masalah bagi Anda sebagai mungkin Anda adalah pengusaha, mungkin Anda bekerja di kantor, atau mungkin adalah seorang CEO atau seorang direktur atau seorang dokter atau seorang guru. Ya. Kita semua adalah misioneri. Ya. Dan misioneri artinya kita hidup sesuai dengan kita punya pekerjaan, tetapi semua kita gunakan ya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, ada istilah yang digunakan oleh William Carey.
ya. Dia adalah tukang sol sepatu. Dia terima kekristenan, ya. Dia langsung hidupnya adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia tetap tukang sol sepatu. Tetapi dia buat apa namanya seperti poster begitu, ya, yang bertuliskan I cobble shoes to pay expenses, but soul winning is my business. Ya, jadi aku sol sepatu, artinya memperbaiki sepatu untuk membayar biaya, tapi menarik jiwa adalah usahaku. Ya. Soul winning is my business. Jadi saudara bisa jadi dokter untuk mendapatkan uang, ya, tetapi penarikan jiwa adalah Anda punya bisnis, ya. Anda bekerja di kantor, accountant, perawat, dan sebagainya, jangan lupa bahwa penarikan jiwa adalah harus menjadi kita punya usaha. Ya. Jadi apapun kita punya latar belakang, artinya pekerjaan, tidak masalah. Jadi ada orang yang katakan, saya mau tinggalkan semuanya untuk di penginjil. Bagus. Tetapi saya tidak bisa tinggalkan ini, saya punya banyak pasien, ya, atau saya punya bisnis, ya, yang sangat penting sekali. Oke, bagus, ya. Makanya kita ada ESI kan, ya, ini bakti pengusaha Advent. Ya. Jadi apapun pekerjaan kita, soul winning is my business. Jadi Anda tidak perlu harus tinggalkan pekerjaan utama kalau itu menghasilkan uang untuk membiayai kehidupan supaya anak-anak bisa sekolah dengan baik, tidak masalah. Tetapi jangan lupa Anda terlibat di dalam penginjilan, membagikan iman percaya, teman sekantor, ataupun juga tetangga dan sebagainya, famili dan sebagainya yang belum mengenal Tuhan. Kita harus mengikuti akan, ya, perintah Tuhan untuk terlibat dalam penginjilan. Tidak semua murid Yesus, ya, itu semuanya jadi tinggalkan pekerjaannya, ya, sama seperti karena hanya 12 yang ikut Yesus, ya, hanya 12, ya, kemudian 70. Dan banyak di antara mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan masing-masing, ya. Jadi makanya kepada orang yang telah disembuhkan di Gadara itu, ya, bukankah dikatakan pergilah ke rumahmu dan ceritakanlah apa yang Yesus telah buat kepadamu. Jadi itu berarti bahwa dia akan ada pekerjaannya dan sebagainya, tetapi dia selalu siap untuk Injil. Mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya akan bacakan ada satu pertanyaan di chat. Ini dari Wanita Wawor. Pendeta, saya mau tanya, apa arti kebijaksanaan dalam menerapkan kasih yang diajari Yesus? Arti kebijaksanaan adalah, ya, tahu membedakan antara benar dan salah. Itu bijaksana, ya. Jadi menerapkan akan kasih Tuhan, ya, dengan sendirinya kita perlu juga mempunyai suatu kebijaksanaan, ya. Siapa yang perlu ditolong, ya, misalnya menerapkan kasih Yesus, ya. Siapa yang perlu ditolong, ya. Oleh sebab, ya, ada orang yang sebetulnya tidak perlu ditolong, tetapi dia masih mengharapkan akan apa namanya uang lebih banyak, ya, pura-pura, ya. Jadi sambil contoh, sedangkan pengemis saja, ya, ada pengemis yang sungguh-sungguh, oleh sebab memang buta, pincang dan sebagainya, tetapi ada pengemis sebetulnya kaya. Ya, jadi kita harus apa namanya tahu membedakan, ya, dalam menerapkan akan kasih Yesus, yaitu kita harus bijaksana, ya, dan kita lakukan dengan tidak mementingkan diri, ya. Jadi kadang-kadang orang menunjukkan kasih, tetapi, ya, oleh sebab kepentingan diri, yaitu untuk supaya dia lebih populer, dikenal oleh orang dan sebagainya. Jadi kebijaksanaan itu adalah penuh dengan kasih yang tanpa pamrih, tetapi juga tahu membedakan langkah mana yang kita harus dibuat, ya. Oke? Mudah-mudahan menolong. Ya, terima kasih. Baik, ada yang mau bertanya? Saya lihat ada satu di chat ini dari Feby. Sebentar, apa? Ada Dirjon Sihotang yang duluan tadi. Yang raise hand mana Pak Dirjon? Masih ada? Oke.
Oke, barusan ini raise hand, Dirjon. Ya, selamat malam. Selamat Selamat malam, malam. Pak Pendeta. Oke. Hormat. Ya, Pak ya. Ya, pertanyaannya langsung Pak, silakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi dalam pelajaran kita ini bahwa memang seperti ada judul itu panggilan komitmen. Panggilan komitmen. Jadi kira-kira bagaimana kita membedakan bahwa orang itu panggilan komitmennya, karena tadi sudah disinggung masalah misalnya masih mencari nafkah, masih terikat dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Lalu kalau seorang pengerja, katakanlah dia seorang pendeta, kira-kira di mana, bagaimana kita bisa membedakan ini panggilan komitmen ini adalah panggilan profesi atau panggilan karunia? Jadi kadang-kadang kita katakanlah secara praktisnya sering selalu kita kumandangkan KPA dan lain sebagainya, aktif di ini segala macam. Tetapi ini untuk orang-orang yang non pengerja misalnya. Tetapi sementara pengerja ini katakanlah dia bekerja di conference atau di daerah, lalu beliau tidak pernah punya waktu untuk terlibat lebih jauh di dalam UKSS-nya. Dia hanya mengerjakan profesinya. Jadi kira-kira bagaimana ini? Apakah ini sudah merupakan panggilan komitmen atau panggilan profesi, Pak Pendeta? Terima kasih. Oke. Kalau kita bicara tentang panggilan komitmen, maka tujuannya adalah untuk memikirkan tentang pengalaman kita secara pribadi, ya. Jadi pengalaman pribadi, apakah kita mempunyai komitmen di dalam pekerjaan Tuhan, ya. Tujuannya itu bukanlah untuk menghakimkan akan orang lain, ya. Ini pendeta ini ya tidak ada komitmen, ya, dan sebagainya. Itu adalah hubungan antara dia dengan Tuhan, oke. Sebab mungkin saja kita ada hal yang kita tidak pernah tahu, ya, tentang dia. Mungkin waktunya lebih banyak dia untuk personal Bible study, ya. Jadi personal Bible study dalam arti murid-murid Alkitab dan sebagainya, dia punya kegiatan di dalam evangelisasi yang lain, ya. Namun saya percaya, ya, gereja yang akan bertumbuh adalah gereja yang kelompok kecil atau care group-nya itu selalu ada pertemuan dengan para pendeta, ya. Jadi kalau pendetanya selalu ambil waktu dan membimbing kepada kepala-kepala care group, ya, maka itulah yang menyebabkan care group itu akan bertumbuh, sebab kepala care group itu, ya, mengetahui, ya, selalu dapatkan di charge, ya, dapatkan kekuatan daripada pendeta dan sebagainya. Tetapi mungkin ada pendeta yang mempunyai prioritas yang lain, atau mungkin hal yang harus diingatkan, ya, bahwa dia akan memberikan perhatian lebih lanjut. Tetapi kita tidak bisa katakan bahwa dia tidak punya komitmen. Kita menghindarkan satu hal yang bersifat menghakimi, oke. Tetapi ya, kita masing-masing dalam pelayanan ini adalah sesuatu yang harus selalu bertumbuh, ya. Pendeta-pendeta muda mungkin masih belum begitu banyak pengalaman. Kadang-kadang anak-anak adanya yang menjadi kepala kelompok itu adalah orang-orang yang jauh lebih lama Advent dan usianya mungkin 2 kali lipat dari usia dia, jadi dia segan untuk ngomong dan sebagainya, untuk memberikan bimbingan. Kita tidak tahu apa yang terjadi, ya. Tetapi marilah kita mendoakan satu sama lain, mendorong satu sama lain, ya, dengan tidak menghakimi satu sama lain. Amin. Terima kasih Pendeta. Ini ada satu lagi di chat dari Feby. Maafkan Feby, tadi terlewatkan. Pak Pendeta, apa arti Yesus memiliki hidup yang asli, tidak dipinjam dan tidak diturunkan? Mohon penjelasan. Iya, artinya Yesus betul-betul asli. Bukan Yesus itu betul-betul tidak diambil dari Bapa. Nah, sekarang ini supaya kita harus tahu konsepnya. Nah, dari gereja yang lain, misalnya kita ambil contoh dari gereja Katolik, ya. Atau juga anti Trinitas di Indonesia sekarang ini, ya. Yesus itu datangnya dari Allah Bapa, ya. Jadi pernah ada satu saat, ya, di mana Yesus itu tidak ada.
Tetapi kalau kita lihat kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab, ya, ataupun juga Roh Nubuat, ya, bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan, ya. Kemudian Tuhan itu adalah awal daripada segala sesuatu. Maksudnya awal, banyak orang langsung katakan bahwa itu adalah yang pertama diciptakan. Tidak, awal daripada segala sesuatu. Pada mula pertama adalah Allah, ya. Pada mula pertama adalah Firman, Firman itu bersama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah, ya. Jadi kita lihat itu adalah satu, tidak pernah ada saat di mana Yesus tidak ada. Jadi itu maksudnya, ya, tidak diambil dari Allah Bapa, ya, tidak dipinjam, ya, kemudian tidak diturunkan, ya, tetapi asli, ya, tidak pernah ada satu masa di mana Yesus tidak ada. Ya. Itulah yang dimaksudkan. Dan ini yang sukar untuk dimengerti oleh mereka yang anti Trinitas. Tetapi Alkitab yang katakan demikian, ya, Roh Nubuat katakan demikian. Nah, oke? Ya. Satu lagi, Pendeta. Saya boleh potong ini sebelum ke yang lain. Bentar, Pak. Nah, itu bahasanya itu bahasa underivatif. Jadi itu bahasa itu adalah bahasa kimia. Artinya itu tidak merupakan turunan dari satu proses. Maaf, saya ini kan di kimia dulu ya, waktu saya masih muda. Jadi underivatif itu artinya tidak dari turunan dari satu proses. Kalau kita ini turunan dari satu proses. Oke. Terima kasih untuk tambahannya. Memang hebat muridku ini. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ada dari Immanuel Lisu Padang. Apakah sambutan murid-murid tersebut benar-benar didasarkan pada panggilan komitmen untuk memenangkan jiwa dalam kurung penjala manusia atau ada motivasi yang lain? Wah. Ada juga kemungkinan mereka mempunyai kesalahpengertian tentang masalah Mesias. Ya. Jadi arti Mesias, ya, yang menjadi juru selamat itu, ya, ada pemikiran juga di dalam bentuk sesuatu hal yang bersifat materi, makanya sampai kepada hari terakhir di mana Yesus sebelum perjamuan itu, Yesus masih dengar mereka mengatakan siapa yang terlebih besar, ya. Kemudian ibu daripada Yohanes dan Yakobus masih mengatakan biarlah Yohanes dan Yakobus akan duduk di sebelah kiri dan kanan daripada kerajaan Yesus. Mereka pikirkan adalah kerajaan daripada dunia ini. Ya. Jadi ada juga motivasi yang demikian, tetapi mereka mempunyai komitmen untuk meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti akan Yesus. Jadi ada motivasi, ya, yang buruk. Ya. Namun dengan memandang kepada Yesus, akhirnya orang yang mempunyai ambisi seperti Yohanes, ya, yang disebut anak guntur, akhirnya menjadi, ya, Yohanes yang kekasih. Ya. Jadi dengan demikian kita bisa melihat, ya, bahwa memandang kepada Yesus adalah hal yang sangat penting. Mungkin juga demikian juga dengan saudara-saudara yang lain. Ya, saya tahu ada orang yang belajar oleh sebab dia menaruh perhatian kepada seorang gadis, ya, yang dia cintai, dia mau belajar Alkitab. Ya. Dan supaya menikah dengan gadis itu, ya, supaya gadis itu mau, ya, maka dia akhirnya siap untuk dibaptiskan. Ya. Tetapi, ya, ternyata motif yang pertama ini akhirnya makin lama makin bertumbuh oleh sebab ternyata dia dapatkan adanya satu kebenaran, sukacita di dalam pelayanan, dia merasakan bahwa adanya satu kebahagiaan di dalam melakukan pekerjaan Tuhan, dan akhirnya, saudara-saudara, dia menjadi seorang tokoh yang sangat luar biasa. Saya kenal, ya, orang-orang yang demikian, ya, di beberapa kota dan sebagainya. Jadi ingatlah, ya, bahwa ada pertumbuhan, ya, di dalam motif kita juga, ya, dalam komitmen juga bertumbuh, dan masing-masing kita harus punya satu komitmen yang akan memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, rupanya sudah lewat 1 menit, Ibu Peggy. Ya, betul. Ini pendeta, tapi kasihan, ini ada satu pertanyaan. Ini jauh dari SLA Tompaso.
Selamat Sabat Ibu Peggy. Pertanyaan saya ada di pelajaran sekolah Sabat di dalam pertanyaan diskusi. Bagaimana kasih sejati selalu terwujud? Apakah bentuk kasih palsu yang tidak ada hubungan dengan kasih sejati? Terima kasih, salam dari SLA Tompaso. Jauh ya, Tompaso. Jadi oleh sebab jauh, jadi harus kita layani ya. Apalagi dari Amerika, jauh sekali itu. Baik, untuk membedakan kasih, apakah ada kasih yang palsu? Yaitu kelihatan kasih ya. Banyak sekali politisi yang membagi-bagikan akan sembako ya sebelum pemilihan, sebelum pemilu. Ya. Seperti kasih kan, ya, bagi-bagi sembako sebelum pemilu. Ya. Kemudian kalau ada bencana, ya, kalau ada bencana itu terjadi sebelum pemilu, ya, banyak sekali yang giat sekali untuk menjadi apa namanya, untuk membagi-bagi sembako ataupun menolong atau mengunjungi dan sebagainya. Tetapi sudah lewat ya pemilu, ada gempa bumi atau banyak penderitaan dan sebagainya, mereka tidak bikin apa-apa. Jadi kita bisa lihat sesuatu yang mempunyai motif-motif yang kasih yang palsu, ya, itu adalah sesuatu perkara yang tidak akan kekal. Jadi untuk melihat satu kasih yang sejati yang berdasarkan pada Tuhan, ya, dia akan tetap mengasihi dalam segala situasi. Ya. Dia akan tetap mempunyai satu kemurnian, ketulusan di dalam membantu, ya, walaupun mempunyai keterbatasan sekalipun. Ya. Orang yang siap, yang mempunyai kasih Tuhan itu, ya, dia akan ada uang atau tidak uang tetap menolong. Ya, waktu artinya bukan berdasarkan kelebihan, tetapi juga menolong oleh sebab kesiapan untuk berkorban. Ya. Jadi kata berkorban adalah merupakan satu inti yang sangat penting untuk melihat motivasi yang benar daripada suatu kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Dan terima kasih buat kita semua karena waktunya sudah sampai di jam 8.33 menit ya. Nggak apa-apa Pendeta kalau 3 menit aja. Jadi kita akan tutup pertemuan ini. Semoga kita semua siap untuk berdiskusi pelajaran sekolah Sabat besok ya. Dan kita akan kembali lagi hari Sabat depan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Di sini ada Pendeta Tulalesi, tadi saya lihat, apakah masih ada Pendeta? Pendeta Tulalesi. Masih ada. Masih ada. Oke. Pendeta Tulalesi, tolong untuk doa tutup. Baik. Ya, mari kita berdoa sama-sama semua. Baik, kita bersama dalam doa. Bapa di sorga, Allah yang penuh rahmat, terima kasih Tuhan. Terima kasih di mana pada malam hari ini Engkau sudah memimpin hamba-Mu Pendeta Kuntaraf dan kami semua untuk bersama-sama mempelajari akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang indah yang Kau berikan bagi kami. Biar kiranya melalui pertolongan dan rahmat Tuhan, kasih Kristus menguasai kami dalam kehidupan kami, sehingga kami tergerak oleh kasih itu untuk boleh melayani, membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Kami boleh berkorban untuk memberikan hidup kami, untuk memberitakan Injil anugerah-Mu ini. Sehingga biar kiranya bila mana Tuhan datang, kami boleh dibawa masuk dalam kerajaan sorga. Demikian juga dengan jiwa-jiwa yang Tuhan pakai kami untuk kami tuntun kepada Engkau ya Tuhan. Bapa di sorga, biar kiranya Engkau akan memberkati hamba Pendeta Kuntaraf, berikan hikmat akal budi kuasa sorga selalu kepadanya, untuk terus menjadi berkat dari Tuhan bagi kami semua. Dan pakai kami juga Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan di dalam diskusi pelajaran sekolah Sabat yang akan kami bawakan di kelas masing-masing atau di melalui aplikasi Zoom di gereja kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, mohon ampun dosa pelanggaran kami. Jadilah kehendak dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Boleh sedikit Pendeta Tulalesi? Ya. Tolong ya, saya tunggu perencanaan biaya pembangunan gereja di Oi Batu ya. Ya, siap Pendeta, siap Pendeta. Terima kasih sebenarnya Pak Pendeta. Iya. Kami siap untuk membantu. Saya perlu dia punya perencanaan pembiayaan, oke?
Oke, terima kasih Pak Pendeta, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi selamat sabar, terima kasih sudah bergabung. Bagi yang mau materi dari Pendeta Kuntaraf, nanti saya akan share di grup WhatsApp PGSSI, dan juga ini saya rekam, nanti kita nanti akan saya share, boleh dilihat, didengarkan melalui YouTube. Nanti saya share di grup PGSSI. Amin. Bagi yang belum masuk dalam grup PGSSI, kami mohon maaf karena sudah penuh. Sudah mencapai 257. Tapi kalau ada yang keluar atau masih banyak yang mau, kami bisa bikin satu lagi. Tapi sampai sekarang masih satu grup. Jadi sekali lagi terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat belajar. Terima kasih Pendeta Kuntara, terima kasih Bu Peggy. Tuhan berkati, sehat selalu. Terima kasih buat Bu Irma dan Pak Nofri yang salah kok. Haleluya. Terima kasih semuanya, selamat malam. Terima kasih Pak semuanya. Jimmy, sama-sama. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Aflar, terima kasih atas kesempatan. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Sir Kuntara. Terima kasih. Hai Winnie. Terima kasih. Ibu Winnie, terima kasih sudah join. Terima kasih Bu Peggy. Terima kasih Ibu Caroline Manuel, Ibu Foni. Evaluasi. Selamat sabar. Terima kasih. Sama Pendeta Ayun. Ya, Pak Pendeta Ayun dari mana tadi ditutup saya ini. Nanti sampai doa buka ya Pendeta Ayun ya. Ya. Terima kasih Pendeta Ayun. Juga ada Pendeta